Halo semuanya, hai, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kembali kita general reading dan ini bisa resonate ataupun tidak ya teman-teman semuanya, tergantung bagaimana saat ini kondisi kamu. Maksud saya bisa resonate, bisa tidak, tergantung energi ya. Dan di sini energinya juga bisa vice versa, kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini ya. Seseorang ini menspesialkan kamu, mengistimewakan kamu di dalam hatinya. Kita lihat sama-sama seperti apa sih saat ini rasa atau perasaan dia terhadap kamu. Apa yang ingin dia katakan kepada kamu. Ada perasaan yang bingung ya, posisinya benar-benar nggak enak banget buat dia. Dia mengistimewakan kamu, dia mengkhususkan kamu di dalam hubungan ini, namun ya ada kalanya dia merasa tidak senang ya dengan keadaan perasaan dia ini, karena jadi serba salah. Dia mau diem, nggak peduliin kamu, nggak mencintai kamu. Dia khawatir sekali ya dengan kamu, karena kamu di sini aku lihat dia bertahan atau dia tidak meninggalkan kamu itu karena kamu ini orangnya baik di sini. Kamu memperlakukan dia baik gitu ya, sehingga dia ini sulit buat bergerak untuk maju atau mundur bersama dengan kamu. Yang jelas saat ini dia stagnan ya, dia nggak ngerti mau berbuat apa di hubungan ini. Karena aku melihat di sini energi kamu ini cukup baik ya. Dia merasakan kamu ini adalah sosok yang cocok mendampingi dia, cocok yang mendekati dengan kriteria yang dia inginkan, dan dia merasa nyaman, merasa sangat senang ya berada di dekat dengan kamu dan merasa bahagia menjalani hubungan dengan diri kamu. Namun posisinya saat ini agak sulit karena dia tidak bisa berjalan beriringan dengan kamu, tidak bisa berjalan bersama-sama, dan satu lagi sulitnya buat dia untuk dipertemukan, bagai hantu dengan manusia. Jadi kayak nggak mungkin bisa bersatu, nggak mungkin bisa ketemu. Gitu yang aku lihat ya, ada The Hangman di sini. Dan di sini ada Six of Wands. Energinya dia ini dia sebetulnya bahagia sih dengan situasi yang saat ini sedang dia alami. Misalkan kalian di sini memang lagi diem-dieman gitu ya, nggak ada aktivitas dan reaksi apapun lagi beberapa hari ke belakang, justru membuat diri dia itu nyaman. Dia bisa melakukan apa saja saat ini, kemana aja, tanpa harus bicara, tanpa harus berterus terang gitu ya. Atau sesuatu yang dia lakukan ini kadang bikin kamu menimbulkan ketidak apa ya, seperti kamu tidak memberikan izin dia untuk melakukan A, B, C, D, mungkin banyak kejelekan atau nantinya keburukan akan datangnya, dampaknya itu malah ke kamu bukan ke dia. Mungkin dianya enak gitu ya, dapat apresiasi, dapat banyak fans dari orang lain gitu ya. Tapi kalau buat kamu ini sangat merugikan. Bisa jadi gini ya, misalkan dia ini adalah tipe orang yang senang banget mengumbar tubuhnya ya, pose wajah, pose sebadan badan, dia senang banget. Sedangkan mungkin kamu adalah sosok yang sangat pencemburu, tidak suka, merasa apa sih hal seperti itu tuh nggak pantas gitu ya untuk dibagikan kepada halayak ramai. Mungkin untuk beberapa orang di sini ada yang tidak menyukai pasangannya melakukan hal tersebut, nggak senang flexing, intinya seperti itu ya. Tetapi di sini aku melihatnya dia seperti itu. Ya. Dan di sini pun dia merasa kayak teringat ya saat dia mungkin sekarang lagi kalian diam-diaman, dia kayak sengaja melakukan flexing itu untuk mengambil perhatian kamu. Sebetulnya itu aja ya. Kalau untuk perasaan dia ke kamu ini ada
ada perasaan yang memunculkan ekspektasi yang membuat dia membayangkan berbagai kemungkinan gitu ya. Hubungan romantis, hubungan baik dengan kamu ini bisa kembali membaik gitu ya. Bisa dimenangkan lah oleh dia melalui caranya gitu. Karena dia merasa saat ini sedang berjuang untuk mendekati kamu, sosok yang saat ini sedang dalam keadaan tidak bicara. Nah ya, kalau tidak bicara seperti ini dan keluar kartu hangman, dia bingung, ingin melakukan hal apa, mau ngapain nih gitu ya, apa yang salah, apa yang nggak kamu suka, kamu nggak omong, jadi dia bingung gitu ya. Yang ada mungkin kamu ngambek atau ngediamin dia, ini yang membuat dia pusing ya. Kamu adalah sosok yang dispesialkan, yang dikhususkan buat dia, namun di sini memang kondisinya apa ya, kayak jarang sekali kalian tuh publis gitu ya di muka umum, dan ini yang membuat membuat dia nih nggak nyaman sebenarnya dengan perjalanan asmaranya yang seperti itu. Dia seneng tipe orang yang flexing teman-teman, pengennya sih kayak mamerin kamu di media sosial, cuman ini kayak mungkin barang selundupan gitu ya. Dia rada takut gitu ya untuk melakukan hal tersebut, takutnya nanti ada sesuatu yang tidak baik gitu ya, mengganggu dia mencintai kamu. Kita lihat ya teman-teman, seperti apa saat ini energi seseorang yang mengkhususkan atau menspesialkan kamu dalam hatinya. Ada As of Pentacle dan ada Six of Swords. Kita lihat bottom of the decknya. Wow, the Lovers. Ya, sayang sama kamu. Ada perasaan cinta yang membuat dia terus-menerus membayangkan dan menginginkan dicintai kamu kembali. Ya, ada gairah, ada nafsu, ada kerinduan yang mewarnai sikapnya yang dingin dan cuek kepada kamu. Saat ini dia tidak mampu mengatakan, ya tidak mampu memberitahukan tentang apa yang sedang dia rasakan saat ini kepada kamu. Karena yang aku lihat memang saat ini kamu berdua lagi non komunikasi ya. Lagi benar-benar lagi bete-betean berdua. Salah satu di antara kalian ada yang menghilang atau tidak menghiraukan ya komunikasi atau sesuatu yang baru saja dia lakukan untuk memulihkan hubungan kalian. Aku lihat di sini di dalam perasaannya terus-menerus mengingat kamu ya. Terus gara-gara mengingat kamu ini jadi kebiasaan nih berpikir berlebihan tentang kamu, tentang sebuah hal yang romantis, tentang sebuah hal yang indah-indah ya, yang dilakukan bersama dengan kamu, yang dijalani bersama dengan kamu. Akhirnya orang ini sering merasa gelisah ya, kurang semangat, overthinking, dikit-dikit ngambek, dan bawaannya selalu pengen berpisah dari hubungan ini ya. Seseorang ini orangnya diem ya teman-teman, memang nggak suka ini ya, omongan yang manis-manis. Dia lebih seneng kayak dikasih apa ya, kamu bisa servis dia ini dengan baik. Ini yang membuat dia itu sampai detik ini ya susah melepas kamu. Dan kalau kamu mau baikan, nggak usah banyak bicara, diem aja ya, nanti dia yang melakukan gitu loh. Kalau dianya sayang pasti dia akan melakukan usaha gitu kan. Kamu udah lihat ya, dia di sini ada kesalahan di dalam hubungan ini, dalam komunikasi nggak jelas gitu ya dia komunikasinya ke kamu. Six of Swords ini kan menandakan komunikasi yang menimbulkan atau memunculkan sebuah konflik yang membuat seseorang dalam hubungan asmara ini ada yang ngambek ya, ujung-ujungnya mau meninggalkan hubungan. Tapi nggak benar-benar meninggalkan ya, cuman kayak mau ngademin perasaannya yang lagi panas, yang lagi nggak karu-karuan, negatif thinking gitu ya. Jadi dengan cara pergi nggak jauh-jauh gitu dari tempat tinggal untuk menghilangkan negatifnya tersebut. Dan sosok ini dalam perasaannya, dia sangat ingin sekali sebetulnya teman-teman bertemu, bicara dengan kamu. Ya, itu yang ingin sekali dia sampaikan saat ini, seseorang yang menspesialkan kamu, yang mengkhususkan kamu dalam perasaannya atau dalam hatinya saat ini. Ya, di sini aku lihat banyak
dipenuhi oleh sesuatu yang memicu pada rasa rindu dan ingin berbuat sesuatu gitu. Jadi dia emang hobinya kayak ngebayang-bayangin kalau deket sama kamu tuh A, B, C, D gitu ya. Orangnya memang tipikal yang susah diajak komunikasi dari telepon, PC ya teman-teman ya. Ini lebih cocoknya memang ketemu gitu ya. Kalau LDR memang susah banget, makanya selalu banyak drama dan konflik di dalam komunikasi. Gitu guys ya. Kita lihat lagi seperti apa saat ini perasaan dia ke kamu. Ada victory, lalu ada man holding a heart. Iya kan teman-teman, dia merasa memang memenangkan kamu gitu ya, kamu yang memenangkan dia, mungkin seperti itu ya. Perasaannya di sini ada rindu, ada sayang, ada sebuah kekuatan yang muncul ya pada hati dia, dan akhirnya dia apresiasikan dalam bentuk perlakuan, dimana saat ini kalian sama-sama sedang silent treatment ya. Tidak saling bicara, tetapi aku melihatnya justru disitulah tumbuh kekuatan di dalam batinnya, tumbuh rasa cinta yang besar itu kepada kamu, itu semakin lama semakin membesar ya. Semakin kamu pergi tidak banyak izin sama dia, semakin kamu tidak memperdulikan dia ya, justru dia ini semakin penasaran gitu, dan pada akhirnya dia mengetahui ternyata itu adalah bentuk kamu untuk menghindari konflik dengan dia, dan dia tambah jatuh hati sama kamu ya. Kamu menghindar, kamu pergi dari kehidupannya dia saat ini, atau diem-dieman saat ini dengan dia, bukan berarti kamu ini membenci dia, tapi dia mengerti bahwa sikap kamu ini untuk meredam ya perasaan cemburu kamu, perasaan gelisah kamu, perasaan kecewa kamu terhadap dia. Dan aku ngelihatnya di sini ada rasa cinta yang cukup besar ya, yang sudah lama dia simpan, atau memang kamu juga tahu ya tentang perasaannya ini, dan kali ini tuh sampai detik ini perasaannya tidak berubah, justru semakin besar ya, semakin membuat dia bergairah untuk mendekati kamu. Dan ada perasaan sepi yang saat ini membuat diri dia, atau membuat hati dia itu mengingat kamu sebagai cintanya, sebagai orang yang dia spesialkan, sebagai orang yang dia khususkan. Ya, dia memikirkan kamu dan tumbuhlah ya sesuatu kebutuhan untuk terhubung dengan kamu. Jadi sering mikirin kamu, jadi dia menarik sesuatu yang membuat otaknya membangkitkan gairah ya, ingin terhubung kembali dengan kamu. Dan seperti kayak si cintanya ini semakin dirawat gitu ya, semakin besar gitu, dia bergelora gitu ya. Gimana ya, membuncah gitu loh, nggak tahan gitu loh kalau dia tuh pengen ketemu kamu, pengen ungkapin perasaannya, ada kerinduan dalam batinnya, tapi dia nggak bisa diomongin lewat kata-kata, mungkin di WhatsApp atau mungkin by email, tapi dia pingin adanya pertemuan atau ketemu dengan kamu ya. Dia ngerasa kamu sudah memenangkan atau menundukkan hati dia, yang membuat dia saat ini merasa sangat kebingungan ya, kenapa sulit banget nih ngelupain kamu, kenapa susah banget untuk terhindar dari sesuatu hal yang buruk gitu ya di hubungan ini. Kenapa aku bilang dia seperti terjebak dalam situasi yang buruk saat ini? Karena semenjak kamu diemin, nyuekin dia, dia ngerasa diri dia ini kayak nggak berharga gitu ya, bahwa sosok kamu ini mungkin di mata dia ini lebih istimewa. Jadi kamu nyuekin dia ini, dia sakit hati loh, dia ngerasa sia-sia ya selama ini dia mencintai kamu, merawat kamu, jadi ngerasa dia itu nggak ada harganya, dan ini membuat dia kayak syok gitu ya, karena ternyata selama ini usaha dia itu betul-betul nggak dinilai atau nggak dirasain sama kamu, yang membuat saat ini dia rasanya sedih banget hatinya ya, sedih, bener-bener sedih karena ada penolakan dari kamu.
yang membuat dia sulit melupakan dan menyembuhkan rasa sakit atas kehilangan atau atas sikapmu yang cuek terhadap dia, ya. Jadi sikapmu yang cuek sama dia ini menumbuhkan, rasa sakit dan luka yang cukup dalam atau menyakitkan dia, gitu ya. Intinya perasaan dia ini masih sayang, teman-teman. Tapi karena ada penolakan dari kamu, gitu ya, akhirnya dia kayak banyak membuat strategi ya, membuat langkah supaya bisa terhubung kembali, bisa kembali kalian komunikasi, bisa hubungan ini baik lagi gitu. Ya banyak mikir terus apa ya tapi semua hal udah dicoba tapi belum ada yang berhasil. Mungkin karena kamunya yang udah pinter, udah nggak lagi percaya jadi kamu mampu menolak ya energi dia. Tapi ada beberapa orang yang aku lihat di sini justru juga seneng ya, karena seseorang yang dipikirkannya ini ternyata masih sayang dan kamu juga masih sayang sama dia, jadi gayung bersambut. Iya, itu yang sebenarnya saat ini sedang dirasakan seseorang yang sangat mengistimewakan kamu, mengkhususkan kamu dalam hatinya, dia sayang kamu. Tapi posisinya memang lagi nggak enak di dianya. Ya, hubungan ini benar-benar kayak hubungan gelap ya, membuat dia ngerasa tak berguna, ngerasa nggak istimewa buat kamu, ngerasa bodoh ya di depan kamu, jadi kayak malu juga dia. Di sini perasaannya ada chemistry di antara dia ke kamu. Jadi dia ngerasa merasakan ya bahwa apa yang dia rasakan di dalam hatinya, yang dia pikirkan di dalam pikirannya ini, kamu ternyata orang yang bukan sembarangan gitu ya. Kok bisa ya gitu dia takluk ya, dia ini takluk, dia mengakui kalau dia itu lemah dan takluk padamu. Kamu telah memenangkan itu ya, bisa dibilang sayembara. Kamu bisa memenangkan dia gitu di banyak orang yang ngefans, yang kagum sama dia ya, yang juga dia mencintai seseorang lain bukan kamu aja. Tapi dia kayak ke kamu tuh kayak beda gitu. Nggak bisa dia lupain, nggak bisa ditinggal. Semakin dia mau ngelupain kok semakin ada aja hal-hal yang kebayang di dalam batinnya atau bayangan otaknya gitu ya tentang kedekatan kamu dengan dia ya, sesuatu hal yang romantis yang mungkin saja pernah kalian jalani dan itu yang membuat dia saat ini selalu terkenang ke sana. Make of effort ya, make the effort. Kalau aku lihat memang seseorang ini sudah memiliki keyakinan gitu ya bahwa sesuatunya memang harus ada pengorbanan, harus ada usaha gitu ya untuk memperjuangkan, untuk mempertahankan sesuatu yang diinginkan. Jadi kalau memang membutuhkan sesuatu, mau sesuatu harus ada perjuangannya, harus ada pengorbanannya, baru kita akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dan dia ngerti soal ini sekarang ya. Dan dia di sini ingin memberikan perhatian itu kepada kamu karena sebenarnya memang dia tidak tahan ya dicuekin, tidak bisa diabaikan. Dia masih apa ya, kayak malu, terus tidak dihargai gitu. Pada akhirnya aku ngelihatnya di sini memang sepertinya kamu atau dia ini memang red flag ya. Dianya mungkin gengsian untuk minta maaf, terus dianya memang berbuat salah tapi nggak ngerasa di sini kamu juga ngerasa tidak berbuat salah. Kenapa kamu harus mendahului untuk komunikasi? Jadi yang ada memang kamu diem akhirnya ya. Dia diem karena ada perasaan gengsi, malu dan merasa menjadi sosok pemimpin gitu. Jadi punya sikap yang seperti itu, serba bisa, serba pintar. Ini yang membuat dia jadinya nggak mau ngedulin komunikasi atau minta maaf sama kamu ya. Tapi yang jelas dilihat di sini memang seseorang ini tuh kayak malu ya. Memang karena itu sifat kekurangan yang ada pada dia, tapi jauh dalam lubuk hatinya dia masih sangat mencintai kamu dan dia sangat ingin sekali hubungan ini tuh dilanjut gitu ya. Kalau memang saat ini kamu diem-diem nyuek-nyuekin, jangan sampai ada perpisahan, tapi dibenahi, dirapiin lagi, berbaikan dan mulai lagi dari awal. Dia menyadari kok apa yang sudah dia lakukan ini memang gak baik selama ini. Dia menyadari kok apa yang dia omongin ini sering nyakitin kamu. Dia nyadarin kok ya kalau dia memang sering banget memberikan
plan A, B, C, D, tapi tidak ada satupun yang jalan ya. Dia nyadar gitu loh, kalau ternyata selama ini dia telah menyia-nyiakan, orang yang dia sayang, yang dia spesialkan, yang dia istimewakan. Dan saat dia butuh kamu, kepingin kamu, kamu susah untuk berada di pelukannya, susah berada di pandangannya. Akhirnya apa? Ada sebuah reaksi atau kebiasaan dia sering melamun membayangkan kamu, ya. Di sini walaupun dia ngerasa bahagia, ngerasa masih memiliki kamu, tapi merasa seperti diabaikan oleh kamu. Ya, karena secara energi sepertinya kamu kuat, kamu mampu tanpa dia membuat dia sering bertanya-tanya. Sebetulnya apa sih yang sedang terjadi di dalam perasaan kamu? Kenapa kok kamu mampu untuk berlaku seperti itu kepada dia? Padahal sebelum-sebelumnya kamu sangat mudah dimintain tolong, sangat mudah untuk dimintai pemikirannya atau memberikan pandangannya terhadap sesuatu masalah ya. Dan ini yang membuat dia sangat-sangat ketakutan kehilangan kamu. Tapi dia nggak berani untuk ucapin gitu ya, kalau dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia nggak mau kehilangan kamu, seperti itu. Padahal memang sebenarnya energi ini muncul, rasa malu, rasa gengsi ini muncul akibat mungkin ada omongan atau kesalahpahaman di awal dulunya ya, membuat dia tuh malu atau mungkin banyak pamer, ada ketemuan kesalahannya tidak sesuai dengan yang dia pamerkan. Ini juga membuat dia jadi malu terhadap kamu, seperti itu ya. Dan orang yang saat ini mengagumkan kamu, menspesialkan kamu, mengkhususkan kamu, saat ini sedang merindukan kamu dan saat ini sedang ingin sekali bertemu dengan kamu. Gara-garanya dia sering ngelamunin, ngehayalin kamu, jadinya memunculkan perasaan yang romantis berlebihan di hati dia saat ini, dan dia kayak berangan-angan ingin memberikan sesuatu yang membuat dia bisa dekat dan bisa bicara seperti layaknya biasa saja tanpa ada masalah gitu, karena dia di sini karena ada rasa gengsi gitu ya, karena pernah bikin masalah, makanya di sini dia ingin memperlakukan kamu seakan-akan tidak terjadi sesuatu masalah di hubungan kalian, tapi belum bergerak nih karena ada perasaan keraguan di dalam hatinya. Karena aku lihat di sini juga dia nggak mau dipandang rendah, atau dia nggak mau nih kamu nganggap dia biasa-biasa aja. Dia butuh penempatan ya diri dia di hati kamu yang spesial, atau kamu sering rajin-rajin memuji, dia bakal kayak kelepek-kelepek ya, dan dia akan kuat nanti memilih kamu. Tapi kalau memang sayang, kenapa dia nggak usaha nih Mas Mada? Dia usaha loh, cuman ya itu aku bilang tadi kayak barang selundupan gitu, dia nggak berani. Jadi paham ya sampai sini ya. Jadi sebenarnya yang ingin dia lakukan adalah pertemuan, yang ingin dia lakukan adalah bicara dengan kamu gitu. Berarti dia ini dong nggak setia, kan dia selingkuh. Nah, kalau masalah itu kan harus dibuka lagi kartunya ya. Kenapa dia dengan pasangannya sebelumnya, sebelum kamu, kenapa jadi ke kamu gitu. Di sini ada Eight of Cups. Aku lihat mungkin dia sudah berusaha ya mempertahankan hubungan dia dengan pasangannya saat ini, atau orang yang dekat saat ini dengan dia. Tetapi seperti tidak memperlihatkan keuntungan buat dia ya, seperti kayaknya udah kadar usahanya udah full, udah maksimal, udah capek, udah lelah, dan sekarang kayak pingin beralih pintu atau beralih arah gitu ya, untuk membalikan badan, untuk tidak lagi fokus ke seseorang yang saat ini bersama dengan dia. Dia mau cari sesuatu yang mungkin saat ini yang dia sayangin, yang dia cintai adalah kamu gitu ya. Eight of Cups ya, maaf ya teman-teman. Jadi dia yang pingin banget ngedeketin kamu gitu, bukannya mendekat dia ke pasangannya, tapi dia malah pergi menjauh terus dan pingin mendekati kamu, yang aku lihat seperti itu. Dan kita lihat lagi seperti apa energinya, kenapa orang ini tidak setia dengan pasangannya. Ada sebuah perkataan yang membuat dia banyak berpikir dan mengenai pemikirannya, merusak pemikirannya ya, yang membuat dia akhirnya setiap kali melakukan kebaikan, setiap kali melakukan sesuatu yang romantis dengan pasangannya, kadang bikin dia jengkel, bikin dia jadi kayak kebakar sendiri dengan rayuannya. Soalnya nggak ngaruh, dia kayak cuek, dingin gitu ya.
terus nggak respon, nggak peduli sama sekali atas usahanya dia yang dia lakukan ke pasangannya. Sehingga ini yang membuat dia nih beralih pemikiran ya, dan dia sering berdoa, sering meminta harapan untuk dipertemukan dengan seseorang yang seperti yang dia inginkan, yang dia sayang dalam hati, seperti itu. Lalu satu kartu lagi ada Three of Coin. Dalam waktu dekat kamu sama dia masih tetap komunikasi, masih atau ada yang sudah putusnya jauh. Ini akan terjadi lagi komunikasi ya. Dan di sini dia lebih kayak perhatian. Mungkin kalau salah satunya sudah memiliki pasangan, nah ini yang agak berat karena mungkin tidak menemani sepanjang dalam keadaan gelisah dan tidak berdaya ya untuk didengarkan ucapannya, suaranya gitu ya, isi hatinya. Karena dia, harus selalu menyembunyikan, sosok kamu ya di publik karena dia tidak mau merusak, usaha dia selama ini ya. Dia telah membangun image, telah membangun, pengetahuannya dia sendiri gitu ya terhadap lingkungan sehingga dia tidak mau ada yang merusak gitu ya, apa yang sudah dia bangun ya termasuk harga dirinya. Ada Six of Swords lagi nih, yang tadi ada Six of Swords dan ini juga. Aku lihat di sini dia udah kayak kepingin healing ya, kepingin liburan, kepingin santai gitu. Dia sering pergi sendirian, seneng dengan sendirian itu bisa menghabiskan waktu tanya jawab di dalam dirinya sendiri yang membuat dia semakin hari semakin bisa menerima dan kayak seger, kayak semangat gitu ya kalau rajin bekerja tanpa dibebani sesuatu hal yang negatif. Dan perasaan dia ke kamu sangat dalam banget, bahkan sekarang-sekarang lebih cemburu dari sebelumnya. Oke, teman-teman semuanya, ini racing dari zodiak Aries, Leo, Taurus ya, ada Gemini, lalu ada Capricorn ya, lalu Aquarius, dan di sini ada Pisces, Libra, Aquarius, Gemini, dan ada Capricorn. Seperti itu teman-teman semuanya. Kita lihat namamu ada di sini enggak atau nama pasanganmu ya. Dan ini adalah inisialnya, nama kesayangan kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon dukungannya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa di subscribe. Thank you very much teman-teman semuanya buat supportnya, buat selalu menenangkan keadaan ya, karena memang berjubel khawatir ada yang memfitnah ya, ada yang tidak suka dengan kok dicuekin sih, enggak dicuekin, tapi memang bukan aku yang pegang administrasinya ya, yang ada saudaraku sendiri yang membantu untuk mencari kliennya, dia memilah-milih gitu ya untuk sekarang ya, tapi kalau untuk ke depan enggak, karena bener-bener lagi sibuk banget, apalagi ini udah mau ke Rainan Kuningan terus sibuk banget ya, jadi dikurangin untuk yang daftar. Thank you teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga teman-teman terhibur ya. Ini fun reading aja, relax ya, kartu bisa berubah sesuai dengan energi saat ini, saat kartu ini dibacakan. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumi, dan sampai ketemu lagi, bye bye.